Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfasanha dengan NIM 2523152. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul konsep umum jaringan nirkabel. Di era digital yang terus berkembang pada saat ini, kebutuhan akan akses informasi yang cepat, mudah dan fleksibel menjadi sangat penting. Hampir semua aktivitas manusia bergantung pada internet, mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis dan hingga hiburan. Salah satu teknologi yang berperan dalam memenuhi kebutuhan adalah jaringan nirkabel adalah wireless network. Secara umum, jaringan nirkabel adalah sebuah sistem komunikasi data yang tidak bisa menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elegometrik seperti gelombang radio untuk mengirimkan data dan perangkat. Dengan adanya teknologi ini menggunakan data terhubung ke jaringan tanpa harus terikat oleh kabel, sehingga memberikan kebebasan dan bergerak dan beraktivitas. Salah satu contoh umum jaringan nirkabel yang sering digunakan sehari-hari adalah Wi-Fi, memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet yang bisa terhubung ke internet melalui sebuah perangkat yang disebut access point. Access point ini juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara jaringan, kabel, dan perangkat nirkabel sehingga data dapat dikirimkan dan diterima secara mudah. Wi-Fi ini biasanya bekerja pada frekuensi seperti 2,4 GHz dan 5 GHz yang memiliki jangkauan lebih luas, namun kecepatannya relatif dan lebih rendah. Sedangkan frekuensi 5 GHz itu bisa menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dengan jangkauan yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan pengguna. Selain Wi-Fi, ini terdapat juga jenis nirkabel yang dibedakan berdasarkan jangkauannya. Seperti yang pertama itu wireless personal area atau network atau WPAN. Seperti Bluetooth yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara dekat, misalnya antara handset dan smartphone. Kedua wireless local area network atau WLAN yang mencangkup area network yang seperti rumah, kantor, dan rumah atau kantor. Yang ketiga adalah network metropolitan, yaitu area network atau WMAN. Materi selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel merupakan teknologi atau kemungkinan perangkat yang saling terhubung tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang seperti radio dan sinyal elegometrik. Teknologi ini sangat penting dalam kehidupan modern karena memberikan kemudahan dan akses internet sebagai tempat untuk memahami bagaimana jaringan nirkabel itu bekerja. Kita juga perlu mengetahui perangkat keras utama yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama itu access point. Access point itu sering juga disingkat sebagai AP. Adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat atau pemancar yang menerima sinyal wireless. Access point juga bisa menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ke jaringan. Bisa dikatakan access point ini adalah sebagai jembatan antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Contohnya adalah Wi-Fi yang kita gunakan
seperti di rumah, di kampus, dan tempat umum. Yang kedua yaitu wireless router. Wireless router adalah perangkat yang memiliki fungsi ganda seperti router sekaligus access point. Router ini juga berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data antar jaringan. Sedangkan filter wireless ini juga sebagai penghubung perangkat tanpa kabel. Jadi wireless router ini sering digunakan di rumah, di kantor, dan di rumah kantor karena dapat multifungsi. Yang ketiga yaitu wireless network adapter. Perangkat lain ini bisa menggunakan agar sebuah device bisa terhubung ke jaringan. Adapter ini bisa berupa perangkat internal yang mudah tertanam di laptop dan smartphone, atau terkenal seperti USB WiFi adapter. Tanpa adapter, perangkat tidak bisa menerima sinyal wireless. Yang keempat yaitu antena. Antena berfungsi sebagai memperkuat jangkauan jaringan nirkabel seperti beberapa jenis antena, seperti antena omni atau direksional yang menyebarkan segala arah, yang memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Penggunaan antena sangat penting, terutama untuk jaringan yang jangkauannya sangat luas. Yang kelima yaitu adalah router atau range extender. Perangkat ini digunakan untuk memperluas jaringan sinyal WiFi. Repeater bekerja dengan menerima sinyal dari access point, kemudian memecahkan kembali sehingga area yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal bisa mendapatkan koneksi. Jaringan ini bisa berguna di rumah atau gedung yang sangat besar. Yang keenam yaitu wireless RAID, yaitu digunakan untuk menghubungkan dua sekaligus jaringan terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua gedung yang berjauhan. Perangkat itu bisa memanfaatkan sinyal wireless sebagai pengganti jaringan kabel. Yang terakhir yaitu modem. Modem ini selalu bisa disebut identik dengan jaringan perangkat ini dengan perangkat, karena berfungsi sebagai menghubungkan jaringan lokal internet yang harus modem sudah mengintegrasikan dengan router sehingga memudahkan dalam instalasi. Selain kelebihan dan kemudahan instalasi, fleksibilitas jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kekurangan seperti gangguan sinyal, keamanan yang lebih rentan dan kecepatan ini lebih rendah dibandingkan jaringan nirkabel. Kesimpulannya itu perangkat keras jaringan nirkabel adalah access point router yang saya jelaskan dari keenam tadi itu, dan modem memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem komunikasi seperti tanpa kabel. Dengan memahami fungsi perangkat ini, kita dapat merancang dan menggunakan jaringan kabel dengan jaringan efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan konsep weapon. Konsep weapon itu adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat, yang biasanya hanya beberapa meter saja. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, handset, dan keyboard dan mouse hingga smartwatch.
Tujuan WPAN ini adalah mempermudah komunikasi antar perangkat dan tanpa menggunakan kabel. Konsep dasar dari WPAN ini adalah komunikasi jarak dekat dan komunikasi yang rendah. Hal ini bisa membuat WPAN sangat efisien untuk perangkat yang menggunakan baterai dibandingkan jaringan lain seperti WLAN dan WAN atau WPAN yang memiliki cangkupan yang lebih kecil, tetapi juga lebih hemat energi dan praktis. Salah satu juga teknologi yang paling populer dalam WPAN itu adalah Bluetooth. Teknologi ini bisa menggunakan perangkat seperti ponsel, handset, dan terhubung secara tanpa kabel. Selain Bluetooth, ada juga teknologi lain seperti infrared yang bisa digunakan menggunakan kebutuhan tertentu, seperti perangkat seperti rumah pintar atau sensor. Dalam penggunaan WPAN ini memiliki beberapa karakteristik utama seperti jangkauan pendek yang biasanya antara 1 hingga 10 meter. Kedua, kecepatan transfer data yang relatif cukup untuk kebutuhan pribadi seperti mengirim file atau streaming audio. Ketiga, konsumsi yang rendah sehingga cocok perangkat yang portable. Jika dilihat dari struktur jaringannya, WPAN ini biasa menggunakan model sederhana, yaitu komunikasi langsung antar perangkat atau disebut juga atau per-to-per. Namun, dalam beberapa kasus, WPAN juga bisa digunakan oleh satu perangkat yang bisa dikendali. Misalnya smartphone yang mengatur koneksi ke beberapa perangkat lain. Kelebihan utama WPAN ini adalah memudahkan pengguna yang tidak perlu menggunakan kabel yang sangat rumit. Selain WPAN ini relatif mudah yang tidak perlu memudahkan infrastruktur yang kompleks. Namun, WPAN ini juga memiliki kekurangan seperti jangkauan yang sangat terbatas. Jaringannya juga tidak bisa berkomunikasi sangat jauh. Selain itu, kecepatan transfer juga data bisa sangat rendah dibandingkan jaringan yang lebih besar seperti WLAN. Faktor seperti gangguan sinyal yang bisa mempengaruhi kinerja WPAN itu, terutama jika terdapat banyak faktor perangkat yang di sekitar. Kesimpulannya, WPAN ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang pendek yang bisa dirancang dengan kebutuhan pribadi dengan teknologi seperti Bluetooth dan memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas. WPAN ini juga memberikan kemudahan dan efisiensi dan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat sehari-hari, meskipun keterbatasan dalam jangkauan seperti kecepatan. WPAN ini menjadi resolusi yang sangat praktis dan komunikasi perangkat dan jarak dekat. Selain penjelasan yang saya jelaskan tadi, konsep WPAN ini adalah intinya mempermudah kita. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana jaringan nirkabel bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu konsep umum WLAN. Konsep umum WLAN adalah jaringan komputer yang bisa menggunakan media nirkabel dan tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya, seperti area tertentu, seperti rumah, sekolah, kampus, atau kantor yang berbeda dengan jaringan kabel.
Dengan menggunakan fisik seperti LAN dan WLAN yang memanfaatkan gelombang atau radio media transmisi data dalam kehidupan sehari-hari. WLAN ini sangat familiar karena digunakan dalam teknologi WiFi yang membahas atau mengakses internet di kafe, kampus, atau rumah tanpa menggunakan kabel, yang merupakan contoh dengan sendiri itu penerapan WLAN. Selanjutnya kita akan membahas apa saja komponen dalam komponen WLAN. Yang pertama itu access point atau AP. Access point ini bisa berfungsi sebagai pusat pemancar atau penerima sinyal. Penerima sinyal wireless. Perangkat ini bisa menghubungkan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel internet kedua, seperti ada perangkat klien seperti laptop, smartwatch, dan tablet yang menerima sinyal dari access point. Dari ketiga, terdapat media transmisi gelombang radio yang digunakan untuk mengirim data. Kemudian kita masuk ke cara kerja WLAN. Saat perangkat seperti laptop ingin terhubung ke jaringan perangkat tersebut, akan mencari sinyal dari access point. Setelah menemukan jaringan, penggunaan ini harus menggunakan authentensi, biasanya dengan memasukkan password yang terhubung ke perangkat terhadap dan mengirim dan menerima mulai menggelombang radio yang dipancarkan oleh access point tersebut. WLAN sendiri ini juga memiliki beberapa standar yang diatur oleh IEEE, yaitu standar 802.11. Beberapa versi umum yang diantara yang digunakan seperti 802.11a dan 802.11b hingga terbaru seperti 802.11ac dan 802.11ax. Seperti standar memiliki kecepatan dan jangkauan berbeda. Semakin baru standar tersebut, makin biasa semakin tinggi kecepatan dan efisiensinya. Selanjutnya, kita akan membahas WLAN. WLAN itu yang pertama ada fleksibilitas. WLAN bisa memungkinkan pengguna untuk memindahkan tempat dan koneksi jaringan kedua instalasi, dan yang lebih mudah, tidak memerlukan kabel yang rumit. WLAN ini bisa mendukung mobilitas tinggi yang sangat cocok untuk penggunaan modern seperti kerja atau remote dan pembelajaran online. Namun WLAN ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah keamanan yang lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Jika tidak dilindungi, maka sebaiknya jaringan WLAN tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti kualitas sinyal dapat diganggu oleh jarak atau dinding dan perangkat elektronik lainnya. Kecepatan jaringan bisa menurunkan jika terbaru pengguna dalam satu jaringan. Untuk mengawasi masalah keamanan WLAN ini bisa dilengkapi dengan sistem transkripsi seperti WPA 2 dan WPA 3 dengan menggunakan password yang kuat. Sistem keamanan ini baik risiko penyalahgunaan jaringan dapat diminimalisir. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa materi WLAN ini teknologi jaringan yang penting dalam era digital saat ini. Dan kemudian fleksibilitas dapat berkomunikasi data tanpa kabel. Namun pengguna juga harus memperhatikan aspek keamanan dan kualitas jaringan agar penggunaan
WLAN itu tetap optimal. Baik, materi terakhir yaitu keamanan WLAN. Keamanan WLAN ini merupakan jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan perangkat lainnya bisa terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Kemudahan ini fleksibilitas seperti membuat WLAN sangat populer digunakan oleh kampus, kantor, dan tempat umum seperti kafe dan bandara. Namun, dibaliknya kemudahan WLAN ini bisa memiliki tantangan besar seperti yaitu keamanan jaringan karena pengguna udara seperti jalur transmisi data yang dikirim melalui WLAN ini lebih rentan terhadap berbagai ancaman dibandingkan jaringan kabel. Yaitu masuk ke pembahasan utama, yaitu beberapa ancaman keamanan pada WLAN yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu UNATS reset atau akses yang tidak sah, yaitu ketika seseorang hak memiliki izin mencoba masuk jaringan. Hal ini bisa terjadi karena passwordnya tidak dikunci atau lemah jaringan yang tidak diamankan. Yang kedua yaitu AES spoofing atau penyadapan, yaitu aktivitas pengintip yang mengintip mengintip data jaringan yang dikirimkan melalui jaringan. Data investasi ini juga seperti password, data pribadi yang bisa mudah dicuri. Yang ketiga yaitu might attack, di mana penyerang beberapa antara dua pihak yang sedang berkomunikasi lalu menyadapkan bahwa mengubah data yang dapat dikirim. Yang keempat yaitu route atau access point, yaitu titik akses palsu yang dibuat oleh penyerang atau si penipu yang menggunakan agar terhubung ke jaringan tersebut. Metode pertama, selanjutnya yaitu kita akan membahas metode pengamanan WLAN. Metode pertama yaitu penggunaan enkripsi jaringan. Enkripsi itu juga berfungsi untuk mengamankan data agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Namun saat ini sudah dianggap tidak aman karena mudah diretas. Seperti itu contohnya WPA atau WP Process Access, yaitu sebagai proses pengembangan dari web. Yang kedua yaitu WPA 2 dan WPA 3 yang saat ini berfungsi sebagai standar keamanan dan kuat direkomendasikan. Ada juga beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menggunakan metode penjagaan keamanan WLAN, yaitu menggantikan password secara berkala, tidak menggunakan WP publik atau aktivitas atau sensitif, memastikan perangkat selalu diperbarui atau update sistem, mematikan WP jika tidak digunakan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, risiko serangan dapat dikurangi secara signifikan. Sebagai penutup, yang dapat disimpulkan bahwa keamanan WLAN ini hal yang penting adalah berkaitan dengan perlindungan data privasi pengguna. Tanpa sistem keamanan yang baik, jaringan WLAN juga dapat mencelah sebagai beberapa jenis siber. Cukup sekianlah presentasi yang bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.